Kita mulai perkuliahan kita ya, yang ke ini. Sebenarnya kelima, cuma yang keempat nanti yang kelima kita cari waktunya ya. Kita langsung saja ya, nanti ada potongan maghrib. Kita kemarin sampai latihan 22A ya. Kita sampai di sini ya kemarin, latihan 2A. Kemudian ini juga kita bahas sedikit tentang kemampuan dia menampung data ya, apakah variabel atau konstanta dia menampung data. Pertama untuk variabel karena akan berubah ya. Integer itu sampai 2 miliaran. Kemudian kalau kita tidak perlu negatifnya berarti sampai 4,2 miliar lebih. Kemudian kalau masih kurang juga kita gunakan long ya. Itu dia sampai 9 kali 10 pangkat 18. Besarnya ya, lebih ya. Nah, untuk floating point besi tunggalnya 10 pangkat 38. Sangat besar ya. Nah, double precisionnya lebih besar lagi sampai 308 plus minusnya. Minusnya sampai 308, positifnya juga sampai 308. Itu data, jadi harus tahu batasnya. Nah, sekarang kita masuk ke aritmatika. Sebenarnya aritmatika juga kita bahas kemarin, bukan aritmatika dasar ya, yang menggunakan penjumlahan dengan tanda plus, tanda kurang, atau tanda kali dengan bintang, atau tanda bagi untuk menggunakan tanda backslash ya, T2. Nah, hanya simbolnya saja ya yang berbeda. Dari kemarin tambah sama dan tambah bagi menggunakan backslash. Kemudian kalau kali dia menggunakan bintang. Nah, cuman perlu diingat dia itu akan hierarkinya lebih tinggi ya. Nah, seperti ini. Kita ada tambah dan bagi, maka kita gunakan dia dia akan menjumlahkan dulu A tambah B baru dibagi. Kalau kali juga gitu sama. Dibagi. Kalau tidak dia akan bagi B dulu baru jumlah dengan. Kemudian di dalam penulis persamaannya kita tidak boleh bolak-balik. Nah, seperti yang di atas itu yang benar ya, variabel tunggal bukan karakter tunggal ya. Nah, yang di bawah yang salah, pamannya C sama dengan A ditambah B bagi 2. Dia akan membagi B dulu dengan 2, kemudian baru dia akan menjumlah dengan A ya, kalau nggak dikurung. Nah, tapi ini tidak boleh dibuat A tambah B bagi 2 sama dengan C. Itu nggak boleh. Atau seperti ini, A dikurang B ditambah D sama dengan C, itu nggak boleh. Atau A dibagi B dikali D sama dengan C, itu nggak boleh. Kirinya harus variabel tunggal. Nah, kalau kanannya bebas. Mau persamaan, mau variabel tunggal juga, mau konstanta berupa bilangan. Nah, itu perbedaannya ya. Dengan matematika biasa itu boleh kan, kiri kanan sama. Ini nggak boleh. Kirinya harus tunggal. Namanya nama mahasiswa, boleh. Sininya apa saja. Nilai, boleh. Total keseluruhan, nggak boleh. Tapi kanannya bebas.
Tadi ya. Nah, kemudian sedikit ini increment. Ini nanti akan kepakainya nanti di pengulangan ya. Ya. Ini di matematika nggak ada. Jadi kalau A sama dengan A tambah 1 itu nggak ada. Karena masa untuk mencari diri. Tapi kalau A sama dengan B tambah 1 itu bisa. B-nya gitu ya. Nah, di sini dia ini nanti untuk inisialisasinya atau definisi dari variabelnya harus dibuatkan dulu. Nah, tidak bisa dia seperti ini. Umpamanya kita bilang bulat ya, integer ya, counter ya, counter titik koma, itu nggak boleh. Ini nggak terjadi nanti. Kecuali di bawahnya nanti baru ada counter sama dengan 0 umpamanya ya, itu boleh. Tapi kalau yang di atas saja itu nggak boleh, harus nilainya ada. Ini kan 2 kali ya. Atau kalau yang di bawah ini langsung di atasnya nilainya ada. Nah, itu ya. Waktu definisi dia harus dijelaskan ada nilainya, walaupun 0 ya, walaupun 0. Tapi ada nilai. Tapi kalau 0 jangan digunakan untuk kali. Nah, kali nggak bisa ya. Nah, ini dia. Ya. Harus ada waktu definisi variabel. Kalau nilainya tidak ada, tapi kalau tanpa nilai ini kan dia nggak salah. Nggak error ya programnya error. Cuma nanti nilai ini akan ngaco. Karena kalau ini nggak ada dikasih nilai, bahwa nilai counter ini berarti dia nilai random. Suka-suka dia aja. Ya, random. Makanya harus ketika nilai awal. Kita bermulanya dari berapa, kemudian baru ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi dengan nilai yang lain. Nah, seperti ini, counter variabel di sini sama dengan diri di sini ditambah sesuatu. Kalau dia 1, ini bisa ditulis atau bebas ya kalau bilangan, tulis plus sama dengan. Ini sama artinya ya. Ini counter sama dengan counter plus 1. Kalau dia 1 boleh ditulis seperti plus belakangnya atau plus counter. Begitu juga dengan min. Tapi selain dari 1 atau mau plus mau min selain dari 1, maka sampai di sini saja. Counter sama dengan counter plus 5. Ini counter plus sama dengan 5 atau minus. Counter minus sama dengan 3 atau kali ya. Kalau 1 baru bisa. Tapi kalau kali juga sampai di sini ya, kali dan bagi sampai di sini. Nah, kalau 1 dia bisa. Nah, ini namanya increment, ini decrement. Ini operator memberi nilai ya, memberi nilai matematika. Ini bentuknya saja. Boleh tulis ini boleh. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sama dia. Tapi biasanya orang menggunakan ini atau ini. Kalau satu-satu. Kalau lebih dari 1 dia gunakan yang ini. Karena tidak bisa plusnya lebih dari 2 buah ya. Minnya lebih dari 2 buah. Itu dia. Nanti kepakainya nanti untuk pengulangan ya. Jadi kita kembali dari pengulangan. Operator penambah nilai 1 ke variabel atau operator mengurangi nilai 1. Kemudian pembagian. Nah, contohnya nih. Pembagi itu ada 2. Kalau tadi tambah kurang udah ya kali. Nah, ini bagi. Ini pakai backslash ini dia adalah C sama dengan ya, variabel ya, sama dengan dioperasikan dengan tambah bagi dan backslash itu akan menghasilkan nilainya berapa, 7 dibagi 4 atau variabel hasilnya berapa hasilnya. Ini hasilnya akan 1 jika dia bilangan C-nya itu adalah bilangan bulat ya. Dia kan 1,75 itu ya sebenarnya. 1, dari 100 berarti kalau 75 ya, 1,75. Tapi kalau dia bilangan bulat, nah dia hanya satunya itu muncul. Nah, kalau dia bilang pecahan, baru dia 1,75. Nah, ini boleh tanda tambah, kurang, kali, dan bagi ini dengan backslash ya, itu bilangannya terserah. Tapi kalau dia punya pecahan, pecahannya hilang. Karena dia tidak punya tempat ya. Nah, ini bisa 2 hasilnya, bisa 1 atau 1,75. Tergantung definisi ini variabelnya apa. Jika bilang bulat, integer, unsigned integer, long gitu ya, long itu dia nilainya hanya bulatnya saja. Tapi kalau umpamanya float atau double itu nilainya, cuma nanti akan tambah di belakang kalau float. Nah, nanti baru kita atur gimana supaya kita maunya seperti ini, diatur. Nah, kemudian ada lagi pembagian. Nah, ini tidak ada di matematika, jangan kamu menggunakan di matematika ya, itu disalahkan dosen memang, hanya di pemrograman. Tanda bagi juga menggunakan tanda persen. Nah, tadi lihat tandanya tanda bagi ke kanan ya. Itu ke kanannya juga ada persennya jadi ya. Ada 0 kecil. Nah, kalau yang di atas ini ada hasilnya berapa, tergantung dari jenisnya. Kalau jenisnya bulat ya hanya bulatnya saja.
Kalau pecahan ya semuanya ditampilkan. Tapi kalau untuk pakai persen atau tanda sisa ini, bagi dengan tanda sisa, ini bilangannya harus bilangan bulat. Kalau kita gunakan bilang pecahan, dia akan error. Bukan hasilnya yang salah ya, tapi error, programnya error. Ya, tidak boleh. Jadi harus bilangan bulat. Nah, tapi dia bedanya, aja ada bedanya. Bedanya adalah apa? Kalau yang di atas tadi ini adalah hasilnya berapa? Kalau ini adalah sisa pembagian. Makanya dia bilang ada sisanya. 7 bagi 4, kan dapatnya sisanya 3. Karena dapat 1, 3/4 kan? 1 3/4, dapatnya 3, sisa. Jadi ini adalah, kalau bunga tanda ini, dia adalah sisa dari pembagian. Makanya dia bilang bulat. Kalau bilang pecahan tidak ada sisa, karena ada koma dia ya. 0,75. Jadi dia 7 dibagi 4 sisanya berapa? Dapatnya 1, sisanya 3. 8 dibagi 4 berapa? Dapatnya 2, sisanya 0. Ya. Nah, ini adalah salah satu-satunya tanda aritmatika yang dipergunakan untuk nanti pengulangan. Syarat pengulangan itu ada beberapa komponen, nanti salah satunya syaratnya, ini salah satunya bisa digunakan. Karena dia mempunyai 2 nilai saja sebenarnya, ada sisa atau tidak. Jadi mau sisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu dianggap ada sisa. Tidak ada sisa dianggap 0. Nah, itu karena hanya 2 pilihan itu untuk nanti digunakan untuk syarat pengulangan. Nah, ini disebut mod 2 ya, pembagian. Modulus namanya. Ini tidak ada di itu biasa ya. Nah, ini gunanya. Ini kami gunanya umpamanya kita mau menghitung, seperti kalau rupiah nggak ada ya. Kalau rupiah itu nilainya orang 100 saja susah nyarinya ya. Nah, ini dia pakai sen. Jadi seperti euro, bahkan yen sendiri terlalu besar daripada kita gitu ya, paling 90-an ya. 1 rupiah itu 90-an yen, atau sehingga dia masih punya sen. Nah, kalau Indonesia nggak ada. Orang 1 rupiah aja nggak ada duitnya gitu kan. Nah, ini kita gunakan dolar. Jadi kalau dolar itu adalah 1 dolar itu adalah 100 sen. Bukan 1000 ya. 1 dolar itu adalah 100 sen. Jadi kita gunakan berapa dolarnya dan berapa sennya. Nah, kita gunakan 2. Untuk dolarnya kita bagi biasa, untuk sennya kita gunakan pembagi dengan tanda operator sisa. Nah, nanti dia 2 output. 1 menghasilkan nilai hasilnya, hasil pembagian, yang 1 adalah sisa dari pembagian. Lalu dia akan dapat. Kita ambil contohnya. Jadi di copy, langsung di copy latihan 23. Nomor lembarnya 36 ya. 36 ke halaman 18 atau lembar ke 36, nomor halaman 36 ya. Ini latihan 3. Tapi saya copy dulu yang ini ya, supaya nanti ya, berikutnya. Jadi copy dulu ya, kemudian disimpan. Nah, latihan 23 ya. Nah, ini saya tampilkan. Ini sesuai judulnya, copy paste doang ya ini ya. Paste. Kemudian disimpan. Halaman berapa ya, Pak? Latihan 23 ya. Maka latihan 23. Cari situ. Halaman berapa, Pak? Dicari aja di situ. Beda nanti itunya. Latihan 23. Nah, halamannya 30, ini tadi 35 atau 36 ya. Lembar ke 18 nggak salah. Ini di copy paste ya, lembar 18 halaman 36 ya. Nah, setelah di copy paste ini ya, kita tutup dulu. Nah, nanti jalankan. Nanti saya lihatkan dulu ya, copy paste dulu kalian. Nanti saya jalankan ya, lihat latihan 23. Jadi kita menggunakan operator bagi biasa dan operator sisa. Nah, ini operator sisa itu kita di elektron kepakai nanti ya, untuk bilangan binar ke desimal ke binar, desimal ke oktal, atau desimal ke heksa.
Jadi yang dibagi itu adalah bilangan bulat dengan sisanya. Sisanya lah menjadi bilangan biner, oktal atau heksa. Bukan hasil baginya. Nah, ini guna kita nanti. Di sini dia contohnya untuk mencari berapa dolarnya, berapa sennya. Nah, karena $1 ada 100 sen, kita bagi. Ini konstanta dulu. Nanti yang berikutnya yang baru yang variabel ya. Yang konstanta nanti nggak perlu kita tampilkan. Yang variabel nanti kita tampilkan masing-masing. Ini saya jalankan dulu ya, nanti baru saya lihatkan. Ini dia hasilnya. Kalau di programnya dijalankan, ya hasilnya seperti ini terus. Ya, depannya, karena dia 1.729 sen dolar ya, maka dolarnya berapa ya? 1.729 dibagi 100, dapatnya 17. Ya, makanya bilangan bulat ya, bilangan bulat. 17, harusnya 17,29 kan? Nah, karena bilang yang tanya dolarnya 17. Sennya berapa? 29. Karena 1.729 pakai operator sisa, dapatnya sisanya berapa? 1.729 bagi 100. Bukan hasilnya, hasilnya adalah bagi biasa yang sisanya. Itu dia. Ini yang datanya konstanta. Ini kalau saya jalankan lagi, saya tutup dulu ya. Saya jalankan lagi, ya hasilnya itu lagi. Ya. Jalankan lagi, hasilnya itu lagi karena dia konstanta. Nah, yang berikutnya nanti baru kita ubah menjadi variabel. Nah, tetap hasilnya kan seperti ini. Nah, coba dijalankan ya. Coba dijalankan, nanti baru yang variabelnya akan saya tampilkan nanti. Coba jalankan masing-masing dulu. Di share screen, Pak. Usah kalau yang ini. Yang ini usah nanti yang ininya ya, yang variabel nanti baru kita pada input ya. Kalau ini pokoknya tampilnya segitu aja deh kan. Jadi hasilnya kita terus nanti yang variabel yang berikutnya baru kita tampilkan. Ya. Berikutnya baru kita tampilkan. Ini udah coba semua hasilnya. Coba ya, kalau yang belum bilang ya. Sudah, Pak. Nah, nanti kita akan coba yang ini. Yang variabel. Ya, yang variabel ya. Variabel. Nah, jadi datanya bisa berubah-ubah. Ya. Variabel itu datanya berubah. Nah, kita tampilkan dulu. Jadi program di bawahnya. Nah, di bawahnya ada contoh program latihan 23A. Ya. Ini dia yang variabel, ada input. Nah, copy paste lagi ini ya, latihan 23A. Bedanya hanya di sini nih. Nanti halaman ini yang saya lihatin ya, biar ada nomor barisnya. Beda dengan yang tadi ya. Hanya 2 baris. 23A ya. Yang satu komentarnya sebenarnya, yang satu inputnya. Nah ini, bedanya di sini nih cuman. 13 dan 14. Ya tadi ya. Tadi 13, 14 itu kan ada, ini ya rumus ya. 13, 14 rumus. Ini rumusnya digeser ke bawah 2. Jadi rumusnya menjadi 15, 16. Ini tambah cuman. Ya. Dari latihan 2, 3. Nah ini dia variabel. Variabelnya adalah inputnya. Tadi 1.729 konstanta. Tetap aja gitu ya. Ini dijalankan terus. Ya. Nanti ya. Ini ya. Bedanya di sini. Ini kan 13 14-nya adalah 13 14-nya adalah rumus ya. Kalau yang latihan 2 3A dia 13 14 ada input komentar inputnya ini. Tambahan ini doang, yang lain sama. Nah, datanya variabel nanti. Setiap kita bisa berbeda-beda jika kita mengumpulkan walaupun nilai awal dari sen dolar adalah sama 1.729 sama lihat ya. Yang 3A nya ini juga sama. 1.729 sama. Sama definisi atau deklarasi ya sama. Ini 00 sama. Cuman nilai ini kita ubah, bisa kita ubah dengan check-in. Nah, ini nanti baru kita coba ya masing-masing. Nanti saya jalankan dulu ya. Coba jalankan dulu. Tampilkan ya.
Itu baru di share yang lain. Ya, dia tidak langsung output. Dia nanya dulu, dolarnya berapa? Padahal sudah ada tadi dolarnya 1.000, dolar sennya ya, dolar dalam sennya berapa? Jadi sudah ada kan 1.709. Nah ini dengan CN diminta ubah. Boleh nggak sama? Boleh. Boleh nggak berbeda? Boleh. Ini apa saja bebas. Nah, saya bedakan 2.100 umpama 21.000 ya, 567. Beda dengan tadi kan? Berapa dolarnya? Ya dibagi 100 dapatnya 215. Sennya berapa? Ya 67 ya. Sama dengan tadi. Ini dolar sennya ini ya. Ini dolarnya 215 bagi 100 kan. Sini. Ini 67-nya adalah sisa dari 21.567 dibagi 100. Sisanya berapa? Saya bilang bulat ya. Bilang bulat. Bilang pecahan dia tidak ada sisa, koma deh ya. 67. Nah, ini juga sennya bisa 0. Nah, ambil contoh lagi ya. Ambil contoh. Contoh ya. Tadi kan tetap. Nah, ini kan ini kebetulan tadi kan ada. Saya 25.000. 25.000 dolar gitu ya. Sen dolar. Berapa dolarnya? Nah, atau 36.000 lah ya bedanya. 36.000 ya. Apa ininya? Ya 360. Sennya berapa? Ya 0. Karena 360 30.600 36.000 dibagi 100 dapatnya 360. Tidak ada sisa, sisanya 0. Nah, ini sisa dolarnya tergantung ya. Ada nggak sisa dari pembagian? Lepas habis ya udah. Kalau ada sisa ya baru dia menjadi sennya dari pembagi 100 karena $1. Atau sambil ini juga namanya satu aja, satu lagi. Baru nanti masing-masing ya. Ini diganti dengan latihan 23A ya. Nanti latihan 23A. Bedakan dengan tadi ya. Nah, ini coba lagi nilainya. Ini pas ini. Datanya hanya 76, 78. Ini dolarnya nggak ada. Karena pembagi 78 dibagi 100 dapatnya adalah 0. Untuk bilangan bulat. Karena dapatnya adalah 0, kan. Nah, komanya hilang jadi 0. Sedangkan untuk sisa pembagian 78 dibagi 100 ya. Sisanya ini 78. Nah, dolarnya yang 0. Sennya 78. Nah, jadi dia data ini bisa bervariasi. Ya, kalau ada karena ada input ya, ada input ini. Kalau tidak ada input ya datanya itu terus. Nah, coba bagi yang sudah siap. Bagi yang sudah siap dengan nilai beberapa nilai nanti ya. 2 kali aja. Boleh ditampilkan ya, di share. Ininya saya aktifkan dulu sebentar. Share-nya dulu aktif. Nah, bagi yang udah ngomong ya, kita share. Share baru dijalankan dulu ya, baru diisi. Nanti dijalankan dulu. Yang di-share adalah hasilnya ya, karena ini tidak bisa dua layar sekaligus di Zoom itu. Ayo Pak, coba Pak. Coba tampilkan. Nah, coba. Nah, jadi dia share-nya ya. Oh ya. 305 adalah pembagi dari 100. Nah, coba data yang berbeda lagi. Yang ada share-nya coba ya, yang ada share-nya coba. Ada share-nya ya. Ini Pak. Coba share. Belum bisa. Halo Pak. Coba, belum. Nah, baru diisi. Nah, udah Pak. Itu ya. 25 dan 45. Ya, tutup. Sekarang ada yang lain?
saya, Pak. Silakan. Silakan. Inputkan. Ya. Nah, coba data yang lain. Ya. Keluar dulu, baru dijalankan lagi. Keluar dulu di sini ya. Coba, lalu jalankan lagi. Karena dia hanya satu layar bisa tampilnya. Bisa. Jangan nol lagi belakangnya. Udah, nggak apa-apa. Siapa barusan tadi? Aziz, Pak. Hah? Aziz. Aziz ya. Kemudian yang lain ada? Aziz sama Pak. situ udah ya. Reka ya. Siapa lagi yang lain selain Aziz sama Reka? Siapa sekarang? Saya, Pak. Coba. Mana nih? Aditya ya. Iya. Pak, kalau 205, Pak. Ya udah, benar. Benar. Kedua, 5 itunya kan. Itu data yang berbeda. Tutup dulu. Tutup dulu. Dulu data yang berbeda ya. Ya. Yang angkanya terserah ya. Sebentar. Nah, tutup. Ada yang lain? Sebelum kita lanjut ya. Ya, kalau enggak ya kita lanjutkan dari berikutnya ya. Sudah 2 kita programnya ya. 1 konstanta ya, itu pokoknya itu jarang. Tapi nanti kalau untuk program robot ya kita konstanta seperti yang tadi ini. Itu tidak bisa mengubah dia dari itunya. Jadi kalau kita mau tugasnya mau ganti berarti ya programnya diganti dulu. Nah, kalau ini kan ada intervensi dari kita. Jadi nggak usah. Kita nggak usah. Ini sama ininya. Kita langsung latihan 26-nya ya. 26. Ini sama aja ya. Pecah. Nah, di sini dia. Tadi rumusnya rumus biasa itu kan ya. Bagi, kali, tambah. Nah, itu adalah aritmatika dasar. Nah, ada simbol-simbol matematika yang tidak ada di keyboard kita ya. Gimana kita nulisnya gitu ya? Nah, akar, tanda akar nggak ada. Pangkat nggak bisa di ini kan. Nah, itu dia ada di fungsi matematikanya yang ada di library CMaths ya. Matematika ya. Nah, itu dia. Karena ada CMaths nanti. Seperti contohnya akar, pangkat, atau nanti bilang-bilangan logaritma, trigonometri ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, arkus tangen, arkus sinus dan sebagainya gitu ya, atau sinus hiperbolikus gitu. Nah, itu tidak ada di ini kita. Nah, dia bukai sudah disediakan. Kita hanya tinggal memanggilnya saja. Itu dengan aturan dia ya, tinggal memanggilnya, dimasukin variabel atau data kosakata yang mau kita hitung. Umpamanya dari pangkat berapa. Pangkat itu kan dia ada bilangan dasarnya, ada pangkatnya. Kalau akar berapa? Kalau sinus berapa?
nanti itu sama kos, nanti ada aturannya. Karena untuk komputer dan peralatan kalkulator itu dia menggunakan untuk nilainya adalah nilai radian, bukan sudut, degree. Nah, sebelum masuk ini dulu kita yang biasanya gunakan akar atau pangkat. Nah, kalau pangkat sebenarnya bisa kita gunakan kali. Contohnya nih, kalau dia bilang bulat ya, dan dia konstanta bukan variabel. Contohnya nih, yang benar ya. Ini C sama dengan A pangkat 3. Itu bisa kita tulis C sama dengan A kali A kali A. Dibalik, nggak boleh dibalik ya. A kali A sama dengan C nggak boleh ya. C-nya dulu. Tapi kalau dia bilangannya pangkatnya bukan bilang bulat, contohnya pecahan. A2 pangkat 5, 2,5. Itu tidak bisa menggunakan perkalian berulang. Karena kalau 2 masih bisa ya, A kali A. 2,5 berapa? A-nya nggak ada setengah. Nggak bisa. Nah, yang ini juga variabel. N-nya variabel. Nah, variabel itu kan nggak jelas. 1 atau 2 atau 3. Kalau ini kan konstanta jelas ya. 3, 5, 10. Nah, kan nggak jelas. Bisa di 1, bisa di 1,5, bisa di pecahan, bisa bulat. Nah, nggak jelas. Tergantung kita inputkan. Nah, ini nggak bisa juga kita gunakan dengan perkalian berulang. Karena mengulang berapa kali nggak jelas. Nah, ini mengulangnya pecahan nggak bisa diulang pecahan. Mengulang itu bulat. 3, 5 ya, masih bisa. Nah, ini tidak bisa. Ini karena pecahan, ini karena variabel. Nah, yang seperti ini kita gunakan power. Power itu pangkat ya. Disingkat dengan POW. Kemudian, fungsi-fungsi itu biasanya dia di dalam tanda kurung. Itu bedanya variabel biasa ya. Variabel biasa. Nanti di atas, Anda select dulu ya. Nah, ini contohnya. Double harga. Nah, langsung nilainya kan, ini tidak ada kurung di sini. Ini variabel biasa. Tapi kalau main ke kurung tutup kurung, ini dia fungsi. Ya, fungsi. Fungsi ini ya, ini fungsi. Nah, fungsi itu. Kalau fungsi harus pakai tanda kurung gitu ya. Fungsi dia. Nah, ini juga fungsi nih. Tuh. Tapi ada argumennya. Nah, fungsi main tidak ada argumen. Nanti waktu kita fungsi nanti ada argumen ada tidak. Karena fungsi main ini tidak menerima data dari tempat lain. Nah, ini dia. Fungsi utama soalnya hanya memanggil fungsi-fungsi lain. Dia tidak menerima data dari tempat lain, tapi dia memanggil. Nah, kalau fungsi ini dia menerima data, ya, data dari mana? Dari input X, dari input N. Bisa konstanta, bisa variabel. Ini variabel ya, N. Contohnya X pangkat N. POW X pangkat N. Jadi dia menerima, berarti ini diinputkan. Atau dia konstanta berarti langsung POW 5,3, berarti 5 pangkat 3. Ya, ada datanya langsung ya. Makanya ada argumennya, isi kurungnya. Kalau fungsi main tidak. Nah, seperti ini. Kemudian juga akar. Ini akar juga tergantung ya. Akar juga tergantung. Bisa kita gunakan POW dulu pangkat ini ya. Atau nanti kita gunakan SQRT. Guna ini daripada POW. Karena akar 2 itu adalah pangkat setengah kan. Umpamanya A pangkat 2, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Nah, bisa juga POW sih kan. Pangkat setengah berarti dia ini pangkatnya setengah kan. Ini X di sininya. Ininya 0,5. Jadi yang bukan 1/2 ya, tidak. 0,5. Bisa. Akar bisa ditulis dengan X, 0,5. Tapi kalau dia panjang nanti akarnya persamaannya baru diakarkan, nah itu lebih mudah kita menggunakan SQRT. Kecuali dia juga pangkat variabel, nanti akan kita buat beberapa ya. Nah, kita coba gunakan. Ini penulisan contohnya. Ini adalah B dikali 1 tambah R dibagi 1 pangkat N. Berarti dia kalau penulisannya, ini yang pangkat kan ini ya. Yang B di luar pangkat. Pangkat kan ini. 1 ditambah R bagi 100 dipangkatkan N. POW 1 ditambah R bagi 100. Ini nggak boleh dikurung. Karena dia udah pasti R dibagi 100 dulu baru ditambah 1. Kita kurung juga. Nah, pangkat N. Baru B-nya dikali. Berapa persamaan? Tadi, ini karena dibagi dulu ya, harus terkurung. Kalau tidak nanti dia ada tambah dan bagi, dia akan membagi dulu baru tambah. Nah, kalau di sejajar berarti X, dia manain duluan. Karena kali duluan ya, dengan bagi kan sejajar, berarti kali dulu baru bagi. Tapi kalau sini kurang atau tambah, udah dibagi dulu, nggak boleh dia, walaupun di depan. Ini yang tadi ya.
B. Ini akar. Nah, ini ada 2. Akar 2 ini pangkat ya. Ini bisa A kali A ditambah B kali B diakarkan. Atau nah, pangkat juga POW A, 2 ditambah POW B, 2 diakarkan. Sama ya. Ini sama. Tapi kalau di sini umpamanya A pangkat X tambah B pangkat Y, nah itu nggak bisa yang di atas. Bawah dia A, X, B, Y, POW, B, Y, POW, A, X ya. Tapi karena ini ada konstantanya 2 ya, ini bisa kali. Ini sama. Nah, ini contohnya. Nih, contohnya latihan untuk menghitung pangkat. Nanti kalau kita copy paste ini kan bergerak deh ya. Nanti kita geser ya. Kita geser. Nah, saya contohkan dulu. Nih, latihan 26 ya. Copy paste ini. Nah, copy paste. Tutup dulu ya. Nanti dia bergerak itu. Nah, jadi geser. Lihat ya. Nah, ini hasil sini kan. Nah, belum saya share ya. Saya copy paste, hasilnya kan seperti ini dia. Nah, tadi kan X-nya dekat di sini ya. Waktu di Word-nya, lihat ya, di Word-nya dulu, saya tutup dulu. Saya tutup dulu Word-nya, ininya, saya tampilkan Word-nya ya. Word-nya, lihat. Ya kan, lihat nih. X di atasnya 5 ya, di atas kutip 5. Di atas kutip 5. Sedangkan kalau kita copy paste dia akan bergeser. X-nya geser ke kanan, beda juga ya. Nah, karena Word, tadi kalau kita ketik pakai notepad ya, baru dia persis. Nah, kita geser di sininya. Ya. Nah, sejajar dia, sejajar kutip. Ini juga sama. X-nya di sini kan. Nah, jangan sejajar kutip di sini, setelah X. 1 karakter setelah X. Nah, ini X-nya di bawah, ini di atas. Nah, ini juga 1 karakter setelah X. Nah, baru nanti disimpan. Latihan, berapa tadi saya lihat? 26 ya. Ini judul nggak ada ya, latihan 26. Nah, simpan ya, save as. Ini saya simpan dulu. Ya. Latihan 26. Harus saya tampilkan ya. Baru tampilkan hasilnya. Tersimpan baru jalankan ya. Nah, ini saya tampilkan sekalian. Nah, ya, X-nya pangkatnya pas. Kalau tidak tadi dia geser. Walaupun nggak salah ya, nilainya nggak salah. Cuma tampilannya saja, ini kan tampilan doang. Nilainya nggak berubah. Karena ini hanya layout ya, layout itu apa adanya yang tampil di situ. Jadi kita layoutkan variabel ya, berarti nilainya yang berubah. Ini kan X pangkat 5-nya. Pas di atas X-nya ya. Bukan jauh ke sini. Nah, itu diedit sedikit, baru disimpan dengan nama latihan 26 sesuai ya dengan judul baris pertama. Nah, dijalankan ini dia. X pangkat 5 berapa? Saya ambil 10. 10 pangkat 5 dapatnya adalah 100.000 ya. 10 kali 10, 100. 100 kali 10, 1000. 1000 kali 10, 10.000. 10.000 kali 10, 100.000. Nah, ini yang di atas menggunakan POW. POW X, 5, artinya X pangkat 5. Yang di bawah, Y1-nya menggunakan X kali X kali X kali X kali X 5 kali. Hasilnya sama. Karena yang pangkatnya konstanta. Nah, boleh kita gunakan POW X pangkat 5 atau Y. Nah, yang khusus untuk ini, untuk POW, tidak bisa dia serta-merta POW-nya dipakai. Dia ada tambahannya. Tambahannya apa di sini? Tambahan di include-nya. Jadi library-nya kita tambah. Kalau tidak VOW-nya nggak dikenal nanti. Nah, di sini ada include CMath. Ini tambahannya ya. Include CMath. Kalau enggak, ini kita yang Y sama dengan POW ini, dia POW-nya tidak dikenal salah. Yang Y1 bisa, yang Y1 tidak perlu CMath ya. Ini kan perkalian biasa. Yang ada di input output saja dia. Nah, yang ini dia POW. Nah, kalau tidak dikenal, tambahkan di sini ya, disisipkan satu garis bahwa kita memanggil fungsi POW namanya. Fungsi POW kita panggil. Kemudian kita taruh nilainya di Y. Kalau tampaknya bisa nggak nih? Bisa. Cuman kita tidak bisa melihat hasilnya. Nilai sudah ada. X pangkat 5 sudah ada. Nilainya X masukkan, tampaknya 10 tadi udah menjadi 100.000. Tetapi nilainya tidak bisa kita lihat karena tidak ada tempatnya. Nah, kan ini dari tempat variabel. Disimpan. Jadi
Y sama dengan baru rumus POW-nya. Nah, ini dia ada di sini. Panggil fungsinya namanya. Ini fungsi menghasilkan nilai seperti ini. Nanti kita fungsi juga. Yang tampil. Yang di bawah tidak. Ini sini hanya perkalian biasa. Ini tanpa ini juga kan benar. Nah, kalau umpamanya nanti X pangkat Y, nah, X-nya terserah. Nah, nanti kita di bawah ya nanti ya. Nah, tampilkan lagi. Nilai yang berbeda umpamanya ya. Tadi 10. Sekarang saya maunya 5. Tampilkan dulu ya. Nilainya 5. Umpamanya. Nah, 5 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Ya. 25 kali 5, 125 kan. 125 kali 5, 625 ya. 625 kali 5, nah, ini dia 3125. Ini yang PW-nya ini menggunakan perkalian biasa. Ya, kalau untuk pangkat yang sedikit boleh kita gunakan. Tapi kalau di variabel walaupun sedikit itu tidak bisa. Nanti kita lihat yang di bawahnya. Jadi kalau dia konstanta, boleh gunakan PW, boleh gunakan pangkat biasa. Nah, ini ya. Ini dulu disimpan ya. Nanti habis kita istirahat maghrib dulu. Nanti kita cek lagi seperti tadi satu-satu ya. Lagi. Ya, kita istirahat maghrib dulu ya. Ini saya pause dulu sebentar. Saya coba jalankan dulu ya. Ini yang akar dua-duanya ya, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, umpamanya 3 dengan 4 atau 4 dengan 3. Jadi karena 3 kodat adalah 9, 4 kodat 16 atau 4 kodat 16, 3 kodat 9 sama ya. Ini yang kecil dulu sampai 3 di sini. Berarti kan 9 kan? Ini 4 16. 16 tambah 9 25 diakarkan 5. Nah, itu contohnya mamanya. Nah, baru ini udah benar nih. Baru kita coba nilai yang bebas lah ya. Nah, kalau ini udah benar. Benar ya, apalagi ini double, ini cukup besar, diakarkan lebih kecil deh kan. Nanti kita coba, ini yang benar sekarang, yang besar, saya mau yang besar. Atau pakai pecahan, nah, kalau udah benar ya, baru kita coba nilai yang boleh mau pecahan apa. Umpamanya 12,45. Z-nya 35,67 gitu ya. Itu bebas aja kita. Ini hasilnya gitu ya. Udah bisa kita, oh ini hasil yang benarnya. Karena kita udah coba dengan nilai-nilai yang bisa kita prediksi dulu ya, yang mudah. Makanya coba yang mudah dulu. Kalau udah benar, nah baru. Coba umpamanya X-nya dulu. Benar nggak aktif X-nya? Kemudian baru Y-nya. Nanti kalau input 2 seperti itu ya. Soalnya takut kalau salah, kita nggak tahu salahnya mana. Nah, kita tahu, oh nih kalau X-nya udah benar, nah kemudian, oh kalau salah nanti berarti Y-nya yang salah. Oh nanti X-nya salah, Y-nya benar. Nah, seperti itu ya. Kalau dua-dua benar, diborong. Jangan langsung main isi aja dua-duanya. Kalau salah nanti, bingung salahnya di mana. Nah, gitu ya. Nah, ini coba sudah ada yang menyimpan, yang menjalankan? Yang menyimpan atau menjalankan sudah ada? Kalau sudah dicoba ya, di share. Coba dulu seperti tadi, X-nya aja dulu. Mudah ya. Kemudian Y-nya dulu. Kemudian baru dua-duanya. Nah, satu benar, dua-duanya udah bebas itu ya. Umpamanya 3 X-nya, 3 kodat 9, dapatnya diakarkan 3. Kalau Y-nya umpamanya ambil 4, berarti 16, diakarkan dapatnya 4. Nah, baru nanti bebas tuh, X dan Y-nya diisi bebas. Coba. Siapa lagi yang mau mencoba? Coba saya, Pak. Ya, coba. Dijalankan dulu, baru di-share ya. Baru diisi. Ya, Pak. Nah. Salah satu aja dulu ya, X-nya aja, yang satunya 0 ya. Umpamanya untuk akar 2, itu akar 4, untuk akar 9, 16, ya.
25, 49 gitu ya, 36, nah, gitu. Bebas. Coba. Saya malah kayak gini, Pak. Satu-satu dulu, makanya kamu jangan hasilnya. Coba tampilkan dulu programnya baru diisi. Jangan langsung hasil. Kamu jalankan, share, baru diisi di hasil share itu yang diisi. Yang kamu isi dulu baru kamu share. Iya, Pak. Belum tampil. Nah, coba X-nya aja dulu, Y-nya 0 umpamanya. Supaya mudah. X-nya 2 dulu ya, Pak. Nah, berarti kan 4, akan 4, 2 kan? Coba Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Apa enggak 2 dia nanti? Benar, itu kan? Nah, itu coba Y-nya sekarang. X-nya yang 0. Y-nya umpamanya 3. Depannya juga 3 kan? 3 kodrat diakarkan kan 3 itu sendiri. Nah, baru nanti bebas. Tuh, berarti dua-duanya udah benar gitu kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Y-nya 4, X-nya 0, Y-nya 4 umpamanya. Nah, Y-nya 4. Itu kan 16 diakarkan ya 4 gitu kan? Nah, coba sekarang dua-duanya berisi, bebas saja sekarang. X-nya ada, Y-nya juga ada. Yang berbeda ya, nilai X dan Y-nya ya. Berbeda. Ini bebas nih, Pak. Bebas. Tapi berbeda, X dan Y-nya jangan sama nilainya. 2050. Gini ya, Pak. Ya. Ya, kira segitu dia ya. 400 ditambah 900 ya, diakarkan. 1000, ya, benar Ini, Pak. Ya. Nah, itu lihat ya, pecahannya dia akan nambah sendiri kan, pecahannya kadang-kadang 4, kadang 5 gitu ya. Nah, nanti itu yang kita atur. Yang bagian terakhir nanti. Kalau yang ini masih ada lagi? Boleh nyoba, Pak. Coba. Dijalankan dulu, nah baru nanti hasilnya. Seperti tadi ya, X-nya dulu diisi, Y-nya 0. Biar gampang kita, oh ini benar nih. Tapi yang bisa itunya ya, sama itu dia. Nanti bilang apapun dikodakan, kalau diakarkan lagi dia sama dengan bilang itu sendiri. Bebas bilang kalau yang 0 itu ya. X-nya dulu berapa terserah. Y-nya 0, supaya kita memastikan. Berarti 3 kodak diakarkan dapat 3 gitu kan. 15 kodak diakarkan dapat 15 gitu. Coba sekarang Y-nya sekarang. Tutup dulu. Nah, jalankan baru tampil share ya. Baru nanti yang keduanya, itu bebas bilangannya. Dapatnya 5 ya. Benar. Coba yang bebas sekarang. Bebas ya. X dan Y-nya ada, tapi jangan disamakan gitu ya. X dan Y-nya ada, tapi jangan disamakan. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya. Contoh berikutnya, kita akan menggunakan tadi ya akar. Sekarang trigonometri. Nah, ini tuh orang elektro penting. Ya. Apakah nanti yang telkom atau harus kuat, ini penting trigonometri.
kosinus, sinus, tangen, kotangen, arkusinus, arkus kosinus, arkus tangen, arkus kotangen gitu ya. Jadi ada lagi yang sin hiperbolikus, cos hiperbolikus, tangen hiperbolikus gitu ya. Kemudian logaritmis ln ya, ln sama absolut. Nah, ini nilai matematika itu ya. Nah, ini tidak ada di simbolnya di kita. Ini fungsi juga yang ada dia di dalam semat tadi. Nah, cuman untuk nilai-nilai yang di atas ini ya, yang trigonometri seperti sin, cos, tangen tadi, kosinus, kotangen, arcus sinus, arcus tangen, terus cos ya. Itu nilainya di dalam radian. Umpama sin x ya, cos x, tangen x itu dalam radian. Bukan dalam sudut. Sedangkan kita untuk orang telekomunikasi sebenarnya ya itu lebih banyak ke degree sudut ya, karena dia gelombang, untuk gelombang. Jadi dia sudut, bukan lingkaran. Circle. Kalau lingkaran itu dia radian. Radian itu kan satu lingkaran itu 2 pi. Itu setengah lingkaran. Sama juga kalau gelombang, setengah gelombang itu pi juga. Cuman sudut dia. Pi-nya adalah 180. Ya. Sedangkan pi-nya di radian adalah 3,14. Karena satu lingkaran itu kan 22/7 ya pi itu ya. 22/7. Sedangkan satu lingkarannya itu adalah 2 pi. Nah, sama juga satu gelombang penuh, gelombang positif sama negatifnya, puncak sama apanya ya, itu dia juga 2 pi. Sudutnya 360 derajat. Tapi besarnya 360 derajat. Ya kan, itunya radian itu, satu radian itu 2 pi juga. Cuman satu pi-nya 3,14. Ya. Nah, itu dia bedanya. Nah, jadi semua peralatan digital, nah itu dia menggunakan radian. Ya, menggunakan radian. Sebentar, ini dulu ini ya, sebentar saja. Nah, ini saya lihat kan kalian ininya. Yang pi itu adalah sebenarnya dia 22/7. Saya lihat ininya ya. Sedangkan kita potong nanti. Saya lihatkan di Excel-nya aja. Nah, yang kehadiran kalian. Nah, nih. Ini adalah pi 22/7 ini rumusnya nih. 22/7. Itu pi. Setengah lingkaran nih ya. 3,14285. Nah, ini dia. Ada 14 di belakang koma. Buat tadi umpamanya 15, ini kan buat 16, 40 lagi deh ya. 14 belakang koma. Itu dia. Padahal kita biasanya pi itu 3,14 kita pakai kan biasanya kan. Nah, ini berarti padahal bukan 3,14285714258714. Nah, ini dia benarnya yang pi itu. Tapi kita potong nanti makanya dia hasilnya tidak seperti yang ada, berarti dia pembulatan ya. Nah, pembulatan ini dianggap nol kan? 2. Potong nih 2 angka, berarti 2 itu kan dia jadi 0. 1,4 0. Nah, kalau 5 angka baru dia nih. 14, kalau 3 angka ya, 14,3. 3,143. Nah, kalau 2 angka 1,4. Makanya banyak kesalahannya kan? Nah, nanti ini dia. Jadi pi, nah itu ya. Kalau apa namanya? Radian, dia pi. Lingkaran ya. Satu lingkaran itu 2 pi. Satu gelombang juga 2 pi. Tapi sudut gelombang itu adalah masanya itu adalah 360. Sedangkan radian itu 6,28 lah ya. Tapi harusnya 2 kali ini tadi.
Kalau realnya ya ini dia kita kali 2 ya. Nah, saya tampilkan realnya. Tadi kan pemotongan kita. Nah, kalau dia pi-nya, nah, ya kan, dia kan 3,14 tadi. Tapi kan bukan 3,14285 sini. Nah, kalau 2 pi-nya ya ini. 6, nah, ya kan? Nah, ini dulu. Ini dia. 6,285 sebenarnya kan. Radian itu paling dia nilainya ya ini udah satu gelombang. Kalau sudut juga setelah 360 kan bisa nggak sudut kita 400 ya bisa. Berarti kan 400 dikurang sebenarnya sama aja dia kan. Itu kan gelombang kedua dia. Kalau sudutnya sama dia dengan 400 dikurangi 360 kan, berarti sudut 60. Sudut 400 itu sama dengan sudut 60 berulang juga. Jadi di atas 6,28 ada nggak? Bisa nggak 8? Bisa. Berarti 8 sama aja dia 8 dikurangi 6,28. Berarti kan 1,72 ya. 1,72 radian sama dengan 8 radian. Sudut juga gitu. Makanya ini kita konversi nanti. Ininya. Karena kita terbiasa menggunakan sudut, gitu ya. Sedangkan komputer menggunakan radian. Tapi kalau orang mesin nanti, itu dia lebih banyak radian, karena dia putaran ya. Jadi cost dia itu cost radian. Udah dia menggunakan kalkulator, menggunakan program komputer, apakah Excel, penghitungan lainnya, atau seperti MATLAB, atau pemrograman, ya dia dalam radian. Nah kalau kita ada sudut, nah kita harus konversi. Nah ini contohnya, kita menghitung perhitungan cos 2x. Nah, ini satu dulu ini ya, perhitungan cos 2x. Saya jelas. Karena nggak bisa kita rumuskan di ininya ya. Nah, ini misalnya ya, cos 2x. Y ya, Y sama dengan, nah ya, Y sama dengan cos 2x. Kita hitung ya. Nah, ingat X-nya dalam radian. Kalau kita udah tahu radiannya, udah lah, masalah. Tapi kalau kita dapatnya sudut, ya kita konversi dulu. Nah, ini konversinya di sini nih. Yang masukannya sudut, sedangkan komputer mengutus radian. Kalau ini nggak kita konversi, nanti dia sudut ini langsung, umpamanya sudut 30. Langsung 2 kali, ini X-nya 30. 2 kali 30, bukan 60 derajat ya, tapi 60 radian. Berarti dia hampir 10 kali putaran ya, kembali lagi ya, itu lagi. Jadi ini tadi dikali 10 berarti kan dia ke 60 itu kan kalau kali 10 kan 62 ya, 63 lah 10 radiannya. Ini hampir dia 9 radian lebih kan. Jadi 60 dikurangi 62,8 berarti ya dapatnya ya 2,8 radian gitu ya, 60. Bukan 60 derajat dia dihitungnya. Nah, itu dia ya. Hanya kita konversi dulu. Tapi kalau sudah radian udah langsung, umpamanya 3 radian, udah. Berarti dia setengah kurang ya. 3,14 pas itu ya, gitu ya. Udah dia 1 radian berarti dia dikali 2 berarti sama lagi dia dengan 0. Nah, cos ya. Awal. Nah, ini dia konversi. Nah, ini copy. Latihan simpan dengan latihan 28 ya. Nanti kalau sin tinggal ganti nih sinnya. Oh, sin 5x ya, 5 ganti ya. Oh, sin x ya, 2-nya nih kali ini kasih. Nah, kan ya kan, sin 2x juga, berarti dia 2 kali x ya. Jangan tulis 2x di sini. 2 dikali x. Nah, x-nya ada nilai. Ini tadi kita masukkan di sini kan, nilai hasil ini. Nilai, bukan di variabel. Jadi jangan 2x langsung. Kalau 2x dia akan salah. 2 dikali x. Penulisannya, ini rumus matematikanya, ini penulisannya di dalam pemrograman. Copy paste ya. Simpan dengan nama latihan 28. Ya, kita tampilkan. Nah, ini ya, simpan dengan latihan 28 ya. Ini masih semat. Kenapa? Ini ada kosinus. Kalau nggak ada ini, udah ini tidak perlu.
Yang 2 program lagi kita. Nah, ini saya coba dulu ya. Oh, ini sudut yang kita ketahui dikonversi. Konversinya nih adalah besar sudutnya dibagi 180 dikali pi sebenarnya. Yang ini tadi. Yang panjang tadi itunya ya. Ini sebenarnya kita bilang. Nah, sebenarnya ini kalau mau jadinya ya. Nah, ini dulu ya. Pi-nya itu ini sebenarnya. Itu mereka pi. Ini kita bulatkan. Nah, ini sebenarnya. Kalau bulatkan ya, kita potong di sini kan. Nanti dia kalau harusnya 0, dia 0,00 sekian gitu ya. Kalau dia 1, dia 0,09. Ini kan kurang. Kalau kita 143, itu dia malah lebih nanti. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya simpan dulu. Tambahkan sini ya, di programnya. Sebenarnya itu kalau kita tulis. Atau yang lebih ininya lagi, 22/7-nya. Ya, 22/7 itu lebih. Jadi, apa namanya, kita lagi ya. Nah, kita lagi ya. Ini sebenarnya dia kan, 22/7 itu berapa? 14 angka belakang koma. Kita jadikan 2. Ini ada kesalahan. Tidak apa-apa ini ya. Nah, saya jalankan ya. Coba dulu sudutnya. Jadi saya masukin sudut. Nah, tapi kalau kita umpamanya, oh saya ininya dalam radian. Udah, ini nggak usah ya. Jadi D ini nggak usah. Nah, ini C ini adalah X langsung. C ini X. Ini rumusnya nggak ada. Langsung dia masukin. Harus sudah radian ya. Atau nanti saya ini kan. Ini sama nanti ya. Saya buatkan yang ininya. Latihan 28 A ya. Nah, kita simpan dulu. Kita tidak apa. Jadi kan ini radian 28 A. Ini bisa masuk sudut radian. Nah, itu nanti dia. Nah, kalau radian seperti itu. Langsung. Intinya nggak ada ya. Sudut. X. X radian ya ini ada. Nggak usah. Sudut sekian radian ya. Cos X sama ini ya. Nah, ini yang saya jalankan ya. Saya jalankan satu dulu. Ini gantian. Ambil yang sederhana aja ya, sudut yang bisa kita hafal gitu ya. Bisa kita hafal. Sudut-sudut istimewa. Tapi ini dikali 2 misalnya. Nah, cos itu dia pada saat 0, cos kalau dalam sudut ya, sudut 0, apa radian 0 sama ya. Ini adalah 1 nilainya. Pada saat sudut 90, dia malah 0. Pada 180, dia min 1. Berbeda dengan sin. Sin pada saat 0, dia 0. 90, dia 1. 180, dia 0. Ini 180, dia min 1 ya.
Jadi 90 9 apa? 180 dengan 1. 270 dia baru 0. Tapi 360 dia kembali lagi ke sama dengan 0 lagi ya. Nah, itu dia. Jadi saya ambil 2. Nah, ingat ini 2 kali. Tapi kalau saya aman dulu sama 0 aja. 0 kali 2 kan berarti dia 1 dapatnya ya. 1 kan. Pas karena hasil 0 dikali ini ya, dapatnya 1 ya. 0 dikali 2 ya, 0. Pas 0, 1. Nah, tapi saya mengambil sudut yang berikutnya 90. 90 itu kan 0 ya. Tapi saya ambil jangan 90 sini ya. Karena dia 2 kali. Saya ambil 45 ya. 45 kali 2 90 kan. Jalankan dulu ya. 5 jangan 90-nya. Kalau kecuali cos X ya. Jadi saya ambil dulu yang 45 karena kali 2 dia. Nah, ini nanti dia. Kenapa nggak pas nanti ya? Nah, sambil 45. 45 kali 2 kan 90 ya. Terus 90 cos itu adalah 0. Nah, ini lihat. Itu tidak persis 0. 0,0 ada di belakangnya. Kenapa? Karena pembulatan kita tidak sampai yang 16 tadi. Ya. Sebenarnya 3,14 masih ada lagi kan 28 sekian itu kan. Nah, ini dia. Itu juga pada saat 1. Nah, min 1 lah ya. Di sini min 1 itu adalah ini 90 180. Berarti saya masukin 90 nanti ya. 190. Jadi baru kalian di sini ya. 90 berarti saya masukkan 180 ya. Saya masukkan 90 ya. 90 kali 2 180 dia min 1 harusnya. Tapi dia tidak sampai min 1 karena kurang tadi kan. Ininya ya 90. Apanya harus min 1. Apanya min 0,99 kalau kita gunakan baru 1 kan. Karena dari rumus tadi pi-nya adalah 3,14. Tidak nilai pi sesungguhnya kita potong. Nah, tapi ini udah mendekati nih. Sangat mendekati ya. Sejuta ini. 1 per sejuta. Ya kan? Lupa 6 belakangnya kan? 6. 1/10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1/sejuta ini. Kalau 1/sejuta baru dia mencapai. Errornya ya 1/sejuta. Makanya kecil sekali, min 1. Nah, itu dia ya. Kalau X nanti ya ini dia 90, berarti dia 0. Ya 0 tadi kan 90. Itu karena 90 kali 2. Nah, radiannya ini nih. Radiannya 1,7. Kalau 180, nah, karena 180 kita lihat radiannya sekarang ya, untuk melihat radiannya. Radiannya berarti kalau 180 radiannya berarti dia 1 radian ya. Pi. Ambil 100. Jangan cosnya, ini 180 berarti 360 ya. Kembali lagi di ke 1 ya, nilainya 1. Nah, ini kan 0,00 kan. Ini 3,14 kan sama. 3,14 28 ada 14 angka di belakang komanya. Ya, tidak pas 1 dia kan. Kalau 0 tadi baru dia 1. Jadi hasil dari ininya karena tidak pas pembulatan juga. Nah, sekarang coba yang sudah siap. Siapa yang sudah siap ya? Siapa yang sudah siap? Coba dijalankan. Isi dulu tadi umpamanya cos 90 gitu ya. Cos berapa tadi 45. Baru setelah itu bebas kita. Ya, setelah itu bebas. Ada yang bisa? Ya, Pak. Coba. Boleh coba, Pak. Ya, sesudut ini istimewa aja dulu ya. 45 kali 2 90. Atau 90 180 gitu ya. Atau 360 atau 180 360.
Untuk 270 susah ya separohnya ya. Tapi dia 2.135 ya bisa. 35. Kalau sudut 60 Pak? Jadi sudutnya umpamanya 0, 945, 90, 135 atau 180 gitu ya. Coba kamu ambil 45 ya, kan 90 dia 90 kan 0 harusnya ya. Coba. Ini kan 0 ya. Nah, ini cukup ini dulu. Ini saya masuk satu lagi. Ini kan tadi lihat pecahan-pecahannya ya. Pecahannya di belakangnya kadang nyambung, kadang enggak itu ya. 4 dan 3. Nah, ini bisa kita atur. Bisa kita atur ya pecahannya tersebut. Kita atur pecahannya menampilkan berapa angka. Kemudian kalau data kita nanti ada beberapa data yang berapa kolom gitu ya, mau disejajar, ini kita atur lebarnya. Nah, ini diaturnya. Dan ini nih, outputnya ya. Inputnya nggak perlu diatur. Perlu diatur, outputnya kita atur. Tampilannya, contohnya ini. Langsung kita ambil contoh untuk format output ya. Namanya nih, ini 2 angka belakang koma. Kita maunya lebih seperti tadi ya. 3,14. Ternyata dia 3,14, ada lagi 28, banyak belakangnya ya. Nah, itu kan panjang itunya kan. Ternyata dia bukan 3,14. 3, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Panjang sekali ya. Nah, itu kan kita jadi salah sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya dia. Kita blok kedua angka ya, ini dia. Kalau di blok 3 angka dia baru 41 ini. Ya kan? Karena 09 kan belakangnya kan. Kalau angka dia kan berbeda nanti kalau dihitung. Nah, kita menampilkan ini nggak perlu terlalu banyak angkanya. Ini kita gunakan sama ininya dengan menentukan ditetapkan fix, ditetapkan apa presisinya sampai berapa angka belakang koma. Nah, ini dia outnya. Berarti di outputnya ya, dia mulai perintah ini ke bawah. Kalau di atas ini dia tetap dia yang ngatur. Mau 4, mau 6 gitu ya, dia ngatur sendiri. Nah, ini kita yang ngatur. Atau tidak perlu angka belakang koma, no. Ke bawah, perintah di bawahnya ya, output di bawahnya. Ini dia perintahnya, out, ini ya, tanda kecil-kecil, fix, kita tetapkan berapa. Kemudian kecil lagi, apa yang mau ditetapkan? Keakuratannya berapa angka. Nah, ini ya, persisnya. Nah, ini tidak bisa dia sendiri. Dia nanti akan ada perintah tambah lagi, input outputnya. Kalau tadi kan hanya IO stream ya. Nah, tambah lagi nanti. Ini matematika, nanti kalau nggak ada matematikanya, berarti IO-nya tambah, IO manip, ininya ya. Manip itu singkatan dari manipulasi gitu ya, manipulation. Jadi kita ubah gitu ya. Ini hanya 2 angka saja, ini header-nya. Nah, ini kami contoh ini. 2 angka, 3 angka. Nah, ini. Latihan 29. Ini ada buat isinya 6, kemudian harga perfectnya berapa. Nah, gitu kan. Kemudian berapa volumenya ya, nanti berapa isinya. Kita atur nanti dia. Kita atur 2. Nanti kita coba, kalau ini dihilangkan gimana? Nah, dia akan atur sendiri, ini kita atur 2 angka. Tapi ini yang pecahan ini ya, ini pecahan ini ya kan. Ininya. Kita buat nanti dia ininya pecahan. Copy paste ya, halaman 29. Nah, nanti akan kepakai itu. Ya, kepakai nanti yang berikutnya, tinggal kita nggak kayak ini lagi, di copy paste ya, halaman 29. Kayak latihan 29 ya. Nah, ini kalau dijalankan, langsung saya jalankan aja dulu ya. Nah, di save as sama ya dengan judulnya. Nah, ini dia IO manip ya. Ini kalau nggak ada nih set precision-nya nggak berlaku. Sama dengan tadi ya. CMAT matematika ya, ini dia. Dan ini berlaku juga nanti untuk mengatur lebar. Nah, nanti kita atur ya. Set W nanti ya. Lebarnya umpamanya kita mau kalau bilangan hanya 1 ya. Satu tempat itu nggak perlu. Umpamanya nanti biasanya berjajar supaya dia lurus gitu ya. Sama-sama umpamanya ada 1.000, ada 12.000, ada 100.000. Nah, kalau nggak diatur nanti dia akan ratanya itu
ininya, kiri dia nanti itu bilangan ininya. Nah, kalau bilangan itu kan ke kanan, lebarnya kita atur supaya nanti dia angka satuan sama-sama satuan, sejajar puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak usah lebar. Nanti kalau data beberapa data ya. Nah, ini saya coba jalankan dulu ya. Yang terakhir kita ini kan udah jam 7 ya. Kita jalankan dulu nih ya. Nah, ya. Isi 6. Kumpulkan untuk isi 6 byte umpamanya 2.4. Kemudian volumenya berapa? 5.17 umpamanya ya. Terserah pecahan. Ini kan ada dua sebuah panjang ya. Ini satu angka, ini 4 angka ya. Ini kan kalau perkalian ini isi desimalnya kan 5 nih. Karena perkalian itu kan berapa angka belakang koma jumlah. Ini ditambah dengan ini kan. Harusnya ini belum saya bagi ya. Masukin dulu ya ininya ya. Nah, ini masukin 2,4. Yang satunya 51745. Ini yang satu angka belakang koma, yang satunya 4 angka belakang koma. Tapi kita set tadi 2 angka ya. Jadi kalau kita kali biasa ini dia tampilnya 5 angka belakang koma harusnya. 5 angka belakang koma kalau ditampilkan. Tapi kita mau potong 2 saja. Nah, enter ya. Jadi dia akan nampil tetap 2 angka di belakang 0,08. Lalu kita atur, dia akan ngatur sendiri. Biasanya kadang 5, kadang 6, tapi nggak bisa lebih dari situ ya. 5 atau 6. Kita maunya 8, nah, harus kita atur set 8. Ini dia, set precision. Nilainya di memori tetap tidak berubah. Sesuai dengan yang ini aslinya. Cuman ini tampilan, makanya outputnya ya. Lihat, outputnya. Jadi nilai di dalam memori tetap tidak berubah. Nilainya tetap, ya kalau dia, 4 angka ya 4 angka. Kalau 6 angka ya 6 angka. Belakang koma. Nah, ini hanya kita outputkan. Nah, outputnya dia akan membulatkan. Kalau umpamanya 2 angka. Angka ketiganya kecil daripada 5, dia 0. Kalau angkanya dia 5 ke atas, berarti dia angka ketiganya ditambah 1. Angka keduanya, pecahan keduanya ya, ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Tapi angka realnya tetap yang sesungguhnya dalam memori tidak berubah. Nah, ini gunanya set precision. Jadi kalau tadi dia pecahannya macam-macam, nah kita mau, nah kalau kita atur tadi yang program kita sebelumnya, nah ini ya program ini tadi, nah, ini kan sudutnya tadi, yang 0 tadi, nah, udah kita atur 2 angka belakang koma, dia akan membuat 0 ya jadi 0, 1 ya jadi 1, dia kan. Atau kalau 1 dia 1 angka belakang koma aja gitu ya. Ada kan pembulatan 0,9 ya kan. 0,9 dibulatkan dia jadi 1. Nah, itu dia. Tapi kita kan nanti perlu ya juga untuk pecahan kan, karena sudut-sudut yang lain pasti pakai koma kan. Nah, seperti itu dia ya. Untuk set precision-nya tadi. Nah, ini gunanya set precision itu gunanya gitu. Nah, ini bisa kita jadikan 2 angka, tapi jangan. Karena hanya untuk sudut-sudut tertentu kan, yang 1, yang 0, yang min 1 itu. Tapi kalau 0,0 itu nanti dia hasilnya 0 juga. Jadi tetap apanya harus 3 angka belakang koma, tidak apa-apa 5 angka. Cuman kalau dia akan ngatur 4 sampai 5 ya. Ada angka 6 belakang koma. Nah, kita aturnya berapa? Nah, ini gunanya. Nah, lebar nanti datanya yang lebih dari 1. Kalau data 1 nggak kelihatan bedanya antara diatur sama tidak diatur, dia tidak kelihatan. Nah, ini dia hanya untuk tampilan saya, ingat untuk tampilan masih out dia. Nilainya tidak berubah, nilainya tidak berubah, tidak salah nilai kita itu. Cuma kita tampilkan 2 angka belakang koma. Apalagi nanti yang nilai-nilai yang sejajar ya, nah itu penting komanya kita atur sama-sama 4, sama-sama 2, atau sama-sama tidak ada gitu ya. Kalau dari sejajar kolom ke bawah gitu ya. Kalau tidak nanti dia akan bilangan terkecilnya paling belakang. Jadi antara umpamanya 100,25 gitu kan. Kemudian dengan 1000,1234. Jadi yang 5 tadi sejajar dengan 4. Padahal 1/100 dengan 1/10.000 kan sejajar. Kan tidak. 1/100 dengan 1/100, 1/10 dengan 1/10 gitu ya. 1 dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Tidak, dia tidak rata, tidak sejajar gitu ya. Nah, itu benar. Tapi nilainya tidak salah. Nanti kalau kita jumlahkan tetap benar atau dioperasikan tetap benar.
Cuman di tampilan aja dia tidak rata itu aja. Makanya saya out nih. Nilainya tetap. Nah, hanya di tampilan. Di situ kita minggu besok kita masuk ke bab berikutnya ya, bab 3 itu percabangan ya. Cabang. Nah, ini lebih susah lagi tuh ya. Nah, nanti ada syarat, kalau cabang itu kan ada syarat. Nah, syaratnya tadi salah satu udah kita pakai adalah tanda persen. Nah, persen itu gunanya untuk salah satu syarat nanti. Kalau hasilnya habis dibagi, dia benar. Tidak ada sisa, ya habis dibagi dia salah gitu ya. Tidak ada sisa dia benar. Salah itu kan hanya benar dan salah dia ya. Hanya benar dan salah. Tidak ada setengah benar, tidak ada setengah salah, tidak ada, ya, hanya dua pilihan. Nah, sampai situ ya kita minggu ini kita tutup ya dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Tunggu dulu sebelum kita ini